Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita mau ngebahas satu pertanyaan dari sahabat kita. Gue lupa siapa yang nanya. Ya, nah dia bahas tentang ini. Dia bahas lagi. Dia nanya apa sih tujuan dari fermentasi? Ya kan, sebenarnya kan buat apa sih gitu? Ngapain ribet-ribet fermentasi itu dilakukan? Oke, kita akan bahas lebih lanjut kenapa fermentasi itu harus dilakukan. Ya, sebenarnya nggak harus dilakukan sih teman-teman. Fermentasi itu bebas, lu mau lakuin mau kagak terserah ya kan. Cuma ada beberapa kelebihan kenapa kok fermentasi itu dilakukan ya kan. Oke, biasanya fermentasi itu dilakukan. Oke, sebelum masuk ke fermentasi dulu, kita mau bahas ini dulu deh. Sebenarnya itu proses apa sih gitu? Fermentasi itu apa sih? Kita mau bahas dulu ini yang penting. Ya, fermentasi itu apa sebenarnya gitu ya. Nih, fermentasi ada di pelajaran kelas 12 SMA semester 1 gitu ya. Oke, kalau ngomongin fermentasi ya kan, kita akan ngomongin tentang proses pengubahan makanan. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat proses pengubahan makanan. Jadi, teman-teman itu kan makan gula ya. Gula itu kita makan. Ya, gula itu di mana sih? Gula itu tidak hanya terdapat di teh manis, di susu, ya kan? Gula itu teman-teman, itu terdapat di banyak hal ya. Nasi itu gula, teman-teman. Nasi yang kita makan itu gula. Nah, sama. Cuma dia gula kompleks gitu. Gula yang kompleks, gula yang ukurannya besar. Nah, gula itu kan akan kita makan kan, setelah kita makan masuk ke mulut kerongkongan lambung usus. Ya kan? Mulut kerongkongan lambung usus halus. Nah, nanti di usus halus diserap, gula ini diubah jadi kecil-kecil, nanti masuk ke dalam sel. Di sel dia akan ketemu dengan oksigen, akhirnya gulanya pecah dan gulanya menjadi energi gitu. Jadi sebenarnya gula ini nyambungnya ke sini. Gula ini nanti akan menghasilkan energi, teman-teman. Jadi gula itu akan dirombak oleh oksigen, ditambahin oksigen ya. Ketika gula ditambahin oksigen, itu ditambahnya di dalam sel tubuh kita. Ketika gula ditambahin oksigen, dihasilkanlah yang namanya CO2 plus H2O. Nah, plus air ya. Jadi makanya kalau kita bernapas pakai oksigen nih, ya kan, kita bernapas pakai oksigen, maka akan dihasilkan CO2 dan juga dihasilkan H2O. Jadi kalau kita makan dan kita bernafas, makanya ada CO2 dan H2O. CO2 yang kita keluarkan lewat udara pernapasan dan juga mengeluarkan air gitu. Air ini bisa keluar dalam berbagai macam bentuknya. Nah, ini teman-teman ya. Sebelum kita mempelajari tentang konsep fermentasi, ini kita harus tahu dulu inilah sebenarnya fermentasi itu proses yang seperti ini, tapi ini pakai oksigen. Dan ini yang kita sebut dengan pernapasan, atau kalau bahasa kerennya respirasi ya, atau bahasa kita aja deh. Itu bernapas ya, bernapas ya. Oke, saya nggak pakai R ya, biar cepat nulisnya ya. Jadi ini bernapas yang kita lihat ini kayak gini. Plus satu lagi tambahan yang belum saya tulis teman-teman, energi gitu ya, energi. Jadi hasilnya itu ada CO2, ada air, ada energi gitu. Makanya kita bisa bertenaga. Makanya kalau kita nggak makan gula, kita nggak akan bertenaga. Ada nggak sih pengganti gula? Ada. Kalau nggak gula, lemak, protein. Jadi gitu teman-teman. Hanya ada 3 zat yang bisa menghasilkan energi: gula atau karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini kalau pakai oksigen. Baru sekarang kita masuk ke fermentasi ya. Jadi ini tadi ya, ada energi yang dikeluarkan, ada H2O, ada CO2. Nah gitu, ini hasilnya. Yang kita perlukan yang mana? Yang kita perlukan ini energinya, sehingga kita bisa beraktivitas gitu. Nah, sekarang fermentasi ini nyambung ke sini. Kenapa saya jelasin ini? Karena ini nyambung dengan fermentasi, teman-teman. Jadi ada juga proses yang terjadi di mana gula ini nggak dapat oksigen. Jadi pasokan oksigen tuh nggak ada gitu. Karena pasokan oksigen nggak ada, entah karena kondisi lingkungan atau apapun ya kan, akhirnya gula ini menjadi asam laktat, teman-teman. Asam laktat ya kan, plus energi. Asam laktat plus energi juga sama. Ini kalau nggak pakai oksigen. Nah, perbedaannya di sini.
Dan ini tadi kalau yang ini energinya, kalau ini gulanya cuma 1 molekul ya, 1 mol ya. Energinya itu kisaran 36 energinya untuk 1 gula. Untuk 1 molekul gula. Tapi kalau proses yang kayak begini, asam laktat plus energinya ini cuma 2, teman-teman. Energinya cuma 2. Nah, kalau di biologi namanya ATP, adenosine trifosfat. Intinya perbandingannya gitu. Kalau pakai oksigen energinya 36, kalau nggak pakai oksigen energinya cuma 2. Nah, ini namanya fermentasi, teman-teman. Ini yang kita sebut dengan fermentasi. Jadi fermentasi itu sama seperti bernapas gitu. Siapa yang bisa melakukan? Apakah hanya bakteri? Apakah hanya jamur? Enggak, teman-teman. Ini proses fermentasi yang saya tulis ini terjadinya pada manusia, pada hewan. Kalau di konsep biologi kan manusia itu hewan ya. Oke. Jadi ini terjadi pada kita gitu, terjadi pada manusia gitu ya. Jadi manusia itu bisa melakukan fermentasi. Kalau konsepnya ya, manusia itu bisa melakukan yang namanya fermentasi, dan ini yang bikin otot kita jadi pegel. Jadi kalau teman-teman ngerasa habis lari pagi atau habis angkat beban tiba-tiba pegel di ototnya, kalau teorinya ini gara-gara ini, katanya gara-gara asam laktat yang menumpuk di otot gitu. Asam laktat ini masih mengandung energi yang sangat besar tapi tidak bisa dikeluarkan. Kan tadi kan 36 ya harusnya ya. 36. Nah, ini berarti baru 2 energinya. Berarti kemungkinan ini ada sekitar 34 energi yang masih ada di asam laktat. Ini namanya fermentasi, teman-teman. Ini bisa terjadinya pada manusia dan pada kelompok bakteri juga ada yang bisa ngelakuin ini. Jadi ini kira-kira gambarannya begitu. Ini fermentasi. Dan ada lagi bentuk fermentasi yang lain, teman-teman. Ada lagi bentuk fermentasi yang lain di mana gula itu nggak diubah jadi asam laktat, teman-teman. Tapi gula itu ini nggak pakai oksigen juga. Saya coret oksigennya ya. Gula itu akan menjadi alkohol, etanol ya. Alkohol tuh banyak macamnya, cuma yang saya tulis di sini etanol karena dia ada 2 atom karbon ya. Etanol ditambah CO2 plus energi juga, energinya juga sama cuma 2. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan asam laktat sama energi doang. Nah, kalau yang ini etanol, CO2, energi. Nah, ini berbeda nih. Ini biasanya fermentasi juga ini, tapi ini terjadinya pada jamur, teman-teman. Pada jamur. Jadi biasanya ada kelompok ragi, kalau teman-teman pakai ragi, nah nih kayak gini proses fermentasinya. Gitu. Ya, ini pada jamur. Kalau ini pada hewan kan, fermentasi hewan. Kalau yang tadi fermentasi pada jamur gitu. Ini fermentasi. Sama. Jadi bedanya fermentasi yang nggak pakai oksigen dengan yang pakai oksigen, beda energinya jauh ya. Dan kalau teman-teman pernah lagi kultur sesuatu ya pakai EM4 lah atau gimana, kok ada gasnya? Ya gas itu dari ini proses fermentasi ini, dari CO2 gitu. Jadi si bakteri yang ada di EM4 itu makan gula, makan molase. Ketika makan molase akhirnya dihasilkan etanol gitu, etanol ya kan, dan dihasilkan gas. Makanya ada gasnya. Makanya kalau memang masih fermentasi, bagusnya ya jangan diberikan pakan itu yang masih difermentasi itu jangan dikasih ke kutu airnya, ya kemungkinan mati gitu kalau fermentasinya belum selesai. Udah gitu energi yang dikeluarkan ini macam-macam, teman-teman. Bisa dalam bentuk energi aktivitas buat aktivitas si bakteri itu. Energi ini juga bisa ngeluarin dalam bentuk kalor, jadi dalam bentuk panas. Kadang-kadang ketika fermentasi itu jadi panas karena dikeluarkan kalor, dikeluarkan suhu yang lebih panas gitu, dikeluarkan selain dikeluarkan gas, dikeluarkan panas juga. Jadi gitu gambarannya, teman-teman. Jadi fermentasi tujuannya apa ya? Kayak gini, fermentasi itu seperti bernafas. Apa sih tujuan orang bernafas? Tujuan orang bernafas ya ini, teman-teman. Tujuan orang bernafas adalah mendapatkan energi gitu. Jadi tujuan orang nafas itu ngedapetin energi. Fermentasi itu sama seperti bernafas gitu. Jadi tujuan bakteri, jamur, fermentasi adalah menghasilkan energi gitu. Sama mau yang di bawah nih fermentasi yang ngasilin alkohol atau fermentasi yang asam laktat, sama-sama untuk ngasilin energi. Nah gitu. Oke, itu ya gambarannya, teman-teman ya. Jadi fermentasi itu adalah proses
di mana tujuan proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup, di mana tujuannya untuk mendapatkan energi, tapi energinya cuma dikit karena nggak pakai oksigen. Tapi ada juga fermentasi yang pakai oksigen, contohnya fermentasi asam cuka. Tapi kita nggak bahas di sini kepanjangan ya. Ini aja udah 10 menit ya. Intinya saya udah menjelaskan inilah proses fermentasi, sama seperti bernapas. Nah, terus kenapa kok pakan-pakan itu kok harus difermentasi? Nggak harus ya saya bilang ya teman-teman ya. Nggak ada yang bilang harus ya kan. Kenapa pakan-pakan itu difermentasi? Saya nggak bilang harus gitu ya kan. Apa sih kelebihan dari fermentasi? Satu, dia lebih awet. Jadi kalau teman-teman bikin pakan ya kan, apalagi pakan-pakan ternak, difermentasi itu lebih awet. Kenapa? Nah, contoh tadi ada asam laktat, asam. Nggak semua bakteri bisa tinggal di tempat yang asam. Ada alkohol di situ, fermentasi alkohol. Nggak semua bakteri bisa tinggal di tempat yang ada alkoholnya. Jadi lebih awet, penyimpanannya lebih lama. Yang harusnya mungkin 2-3 hari basi, dengan difermentasi itu bisa awet dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah kenapa kok fermentasi itu dilakukan? Karena nutrisinya berbeda. Nutrisinya lebih baik. Kenapa dibilang lebih baik? Ya kan sebenarnya sih kan sama aja ya. Kenapa dibilang nutrisinya lebih baik? Karena yang sebelum fermentasi, makanan yang sebelum difermentasi itu ukurannya besar. Ukurannya sangat besar ya kan, sangat besar ukurannya, dimana ukuran yang sangat besar ini mengakibatkan tidak bisa tercerna oleh sistem pencernaan kita gitu. Makanya dia harus dikecilkan. Nah, dikecilkan itu dengan cara dicerna. Siapa yang mencerna? Ya yang mencerna berarti ya makhluk hidup, mikroorganisme, itu yang disebut dengan fermentasi. Jadi fermentasi itu makanan-makanan yang ukurannya besar, misalnya teman-teman pakai peletnya gede-gede, mau dikasih makan ke kutu air, kan nggak mungkin kutu air makanin pelet, berat. Udah gitu kutu air itu cara makannya filter feeding ya, jadi dia menyaring air, dimana di situ terdapat makanan yang terlarut di air, maka otomatis harus diperkecil dong ya kan. Nah, diperkecil juga belum tentu si kutu air itu bisa makan. Kenapa? Karena ingat teman-teman, pencernaan itu ada pencernaan mekanik. Ya, pencernaan itu ada pencernaan mekanik, ada juga pencernaan kimia atau enzimatis. Nah, mekanik itu pakai alat gitu. Ini bisa dilihat dalam bentuk fisik. Fisiknya kecil gitu. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini ukurannya udah tingkat molekul. Jadi untuk melakukan proses pencernaan mekanik, teman-teman ulek aja udah bisa jadi halus. Tapi untuk melakukan proses pencernaan secara kimiawi itu nggak bisa. Itu perlu yang namanya enzim. Siapa yang ngasilin enzim? Ya, yang ngasilin enzim adalah mikroorganisme. Kayak misalnya nih protein, misalnya protein kalau kita kecil-kecilin, kita ulek, emang bisa jadi asam amino? Sulit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya protein, misalnya punya tahu teman-teman tahu kan proteinnya tinggi tuh. Nah, si tahu ini teman-teman ulek sampai seminggu ya kan, sampai keriting tuh tangan diulek sampai seminggu. Apakah dia akan menjadi asam amino? Berat. Untuk menjadi asam amino itu berat, biarpun teman-teman nguleknya seminggu gitu, dikasih air diulek, enggak bisa. Dia hanya akan bisa berubah menjadi asam amino kalau ada enzim gitu. Enzim itu kan senyawa kimia, zat kimia yang dihasilkan oleh makhluk hidup gitu. Enzim ini yang nanti akan mengubah yang proteinnya tadi, kan protein tuh gede-gede tuh. Protein tuh asam amino, ikatan peptida asam amino, ikatan peptida asam amino, ikatan peptida, ini protein nih. Nah, kalau dia jadi asam amino jadinya satu-satu, nanti pisah-pisah gitu. Mungkin kalau teman-teman sekedar mengulek-ngulek aja, paling dia masih ukurannya sama, cuma nggak terlihat karena asam amino itu tidak bisa terlihat teman-teman. Jadi itu harus melalui proses yang namanya pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kimiawi ini kita butuh makhluk hidup, butuh mikroorganisme. Jadi nutrisinya akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau udah kita fermentasi, kemungkinan dia ukurannya sudah kecil. Kecil ini bukan hanya ukuran yang bisa kita lihat kasat mata, tapi juga ukuran monomernya bener-bener kecil. Kalau karbohidrat berarti dia udah jadi monosakarida, udah jadi glukosa, galaktosa ya kan, udah juga menjadi fruktosa, glukosa, galaktosa. Itu sulit untuk memperkecil itu gitu ya kan. Atau mungkin kalau dia protein udah jadi asam amino, kayak contohnya air liur yang ada di mulut teman-teman.
Air liur itu fungsinya luar biasa loh teman-teman, ya kan. Kalau teman-teman pernah uji coba, pernah praktikum, ya kan. Jadi kalau teman-teman ngulek nasi pakai air, ya kan, itu teman-teman ulek itu tetap masih karbohidrat. Teman-teman ulek sekayak gimana pun itu tetap masih karbohidrat kompleks atau amilum. Tapi kalau teman-teman ulek nasinya, teman-teman kasih air liur nih kan, air liur, iya kasih teman-teman kasih air liur nih, sorry agak jorok dikit ya. Jadi kalau teman-teman ulek doang nih, ini nasi nih diulek doang, ya kan, dengan teman-teman diulek nih, ini nasi, ini pelajaran SMA ya, dikasih air liur ya, kasih air liur, ya kan. Ini beda banget teman-teman. Ini kalau ini teman-teman nanti biasanya ngeceknya dia udah berubah jadi ukuran kecil atau enggak, itu biasanya pakai Benedict ya, nama senyawa kimianya itu namanya Benedict, ya kan. Nah ini juga pakai Benedict ya. Oke, ternyata setelah kita cek ini warnanya nggak berubah, yang ini nih tetap sama. Kalau kita tetesin warna Benedictnya nggak berubah, tapi kalau ini kita tetesin setelah kita kasih air liur, warnanya berubah jadi merah bata. Itu menandakan kalau nasi yang udah kita kasih air liur itu udah berubah jadi ukuran yang kecil gitu. Dan itu bisa dilakukan karena ada air liur. Jadi fungsi air liur itu luar biasa, dan kita membutuhkan enzim seperti air liur, dan itu ada di bakteri. Jadi gitu teman-teman ya. Yang pertama karena awet, ini bisa mengawetkan makanan, ya kan. Yang kedua nutrisinya lebih baik gitu. Nutrisinya lebih baik karena ukurannya sudah kecil gitu. Akibatnya apa kalau nutrisinya lebih baik dan ukurannya sudah kecil? Teman-teman nanti kutu air kita, kalau teman-teman bikin buat sapi, buat kambing, akibatnya apa? Akibatnya adalah makanannya itu lebih mudah untuk dicerna gitu. Karena kalau lebih mudah untuk dicerna, otomatis makanan itu bisa terserap dengan efisien. Akhirnya si hewan itu badannya lebih gemuk. Si kutu air itu badannya lebih gemuk karena dia bisa menggunakan nutrisi dengan lebih baik dan bisa terserap sempurna gitu. Jadi kayaknya gini, kayak apa sih? Makanan misalnya nutrisinya ini 100%, ya kan? Nutrisinya 100%. Kalau udah difermentasi, yang diserap oleh hewan itu bisa jadi itu 85%. Ini dengan fermentasi. Tapi bisa jadi kalau seandainya belum difermentasi, ya kan? Belum difermentasi, bisa jadi yang diserap itu mungkin cuma 50%. Kenapa? Karena masih terlalu banyak ukuran makanan yang sangat besar gitu. Akibatnya si hewan tadi nggak bisa mengambil makanan tadi, menyerap nutrisi tadi dengan sempurna, karena jadi masih banyak yang kebuang gitu. Jadi akhirnya ketika si hewan tadi buang feses ya, buang kotoran, ini buang feses, di fesesnya tuh masih banyak kandungan makanan teman-teman. Ini makanannya berarti masih sekitar 50% bisa jadi, dan itu kebuang lagi. Jadi si kutirnya kan BAB tuh, kutu airnya BAB, sapinya BAB, itu kemungkinan di fesesnya masih ada kandungan makanan lagi yang tidak bisa tercerna gitu. Makanya kalau teman-teman pernah tahu ya, hamster apalagi tuh yang marmut kan, beberapa hewan ada ya, habis dia BAB dia makan kotorannya lagi. Nah itu dia tahu, hebat tuh hewan tuh. Kenapa? Karena dia tahu pencernaan yang dilakukan oleh tubuh dia tuh belum sempurna. Jadi di kotorannya, di fesesnya tuh masih ada makanan. Nah, karena di fesesnya masih ada makanan, makanya dia makan kotorannya lagi. Kata dia sayang, ya kan, masih ada makanannya gitu. Ya kira-kira begitu gambarannya teman-teman. Jadi kelebihan kenapa kok difermentasi itu lebih bagus ya, kira-kira gitu ya. Satu, akan lebih awet, dua, nutrisinya akan lebih baik, harusnya seperti itu. Nah itu kalau menurut teorinya seperti itu gitu ya. Apalagi mungkin nah itu sih paling yang bisa saya jawab teman-teman ya, kelebihan dari fermentasi itu ya kan. Dan apalagi mungkin yang perlu hati-hati adalah ketika teman-teman melakukan fermentasi dan tuh prosesnya belum selesai, itu kadang bisa berefek gitu ya kan. Beberapa kali saya mengkultur, saya justru sengaja memfermentasi di situ ya, kutu airnya pada mati semua. Kayak saya kasih EM4 misalnya, EM4 itu kan isinya Lactobacillus sama Saccharomyces ya. Kalau Saccharomyces kan isinya ini, gula akan difermentasi menjadi alkohol, CO2 dan energi gitu. Nah ketika saya ngasih kotoran puyuh, saya kasih EM4 juga dengan molase, otomatis ya kemungkinan besar si kutu airnya buat hidup ya berat.
kecuali teman-teman biarkan dulu. Jadi kalau teman-teman kotoran puyuh, teman-teman taruh di satu tempat, kalau pengen nanti naruh starter jangan saat itu. Kalau naruh saat itu kemungkinan besar hidup kecil, biarpun ada paling 1-2 yang bisa hidup ya kan. Kenapa kok dia mati? Ya mati dong, karena ada CO2-nya. CO2-nya banyak gitu ya kan. E4 itu kan isinya bakteri. Bakteri tadi bisa jadi menggunakan oksigen juga. Ketika bakteri tadi menggunakan oksigen ya kan, otomatis oksigen di perairan itu di kolam itu akan habis. Udah gitu dia ngasilin CO2 gitu, dan dia ngasilin alkohol juga. Alkohol ini beracun ya teman-teman ya. Alkohol ini toksik gitu. Bahkan si ragi sendiri tuh, si Saccharomyces yang ada di E4 sendiri itu kalau dia kena alkohol dia sendiri mati gitu. Raginya aja mati, apalagi kutirnya gitu ya kan. Jadi etanol muncul, CO2 muncul, dan ada energi juga yang keluar nih, dan energinya kadang berupa energi panas, energi kalor yang bikin suhu di sekitar jadi naik. Tapi saya nggak tahu kenaikannya berapa, tapi mungkin seperti ini gambarannya gitu, energinya gitu, ada energinya dan lain sebagainya. Intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi ini energi yang dikeluarkan ini nanti digunakan oleh buat si E4-nya itu ya, buat si bakterinya, tapi sebagian kadang ada yang dilepas menjadi kalor, itu maksud saya ya. Jadi intinya adalah kalau teman-teman pengen mengkultur kutu air ya kan, ketika teman-teman menggunakan E4, saran saya sih ya kan, biarkan sampai proses fermentasinya selesai dulu. Atau kalau teman-teman lagi fermentasi pelet, nah tunggu sampai selesai, jangan baru sehari kasih pelet, kasih molase, kasih E4, taruh di botol, di fermentasinya cuma sehari. Menurut saya terlalu beresiko. Saya pernah eksperimen seperti itu. Sehari saya taruh di dapnia saya, ada 3 bak dapnia saya semuanya mati gitu. Kenapa kok bisa mati? Ya ini etanol, CO2, kadar oksigennya berkurang, mati semua gitu. Jadi tunggu fermentasi selesai baru masukkan starter ke media di mana fermentasinya sudah selesai. Atau kalau teman-teman pengen mengkultur pelet, tunggu sampai seminggu. Saran saya sih seminggu. Kalau udah selesai baru peletnya diberikan gitu. Oke, itu kira-kira mungkin bisa jadi sharing-sharing ilmu dari saya buat kita semua. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.